Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, alhamdulillah henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah tak henti-hentinya pula memberikan kepada kita nikmat.
baik nikmat kesehatan, nikmat umur, nikmat harta, lebih-lebih nikmat al-iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik, sehingga kita bisa selamat di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak insyaallah. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, kita sudah ketahui bersama bahwa kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang kekal. Kehidupan di dunia ini bukan kehidupan yang abadi, akan tetapi suatu saat mau tak mau pasti kita tinggalkan dunia ini. Itulah sebabnya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita semua, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kalian hidup di dunia ini seperti orang musafir. Seperti orang musafir singgah bernaung di suatu tempat dan kelak akan melanjutkan perjalanannya. Itulah kehidupan dunia ini. Nabi Khidir alaihissalam pernah ditanya oleh umatnya. Apa kata umat Nabi Khidir alaihissalam? Ya Nabiullah Khidir alaihissalam, coba berikan kita perumpamaan atau contoh tentang kehidupan di dunia ini. Apa kata Nabi Khidir alaihissalam? Hai umatku, kalau kalian mau melihat perumpamaan tentang kehidupan di dunia ini, masuklah di dalam gua itu. Kemudian jangan lupa memungut batu-batu di dalamnya, kemudian keluar. Masuklah umat Nabi Khidir alaihissalam di dalam gua tersebut. Apa yang terjadi pada waktu umat Nabi Khidir alaihissalam masuk di dalam gua itu? Ternyata umat Nabi Khidir alaihissalam terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, mereka tidak memungut batu-batu. Buat apa kita pungut batu-batu? Tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Mereka berpikir begitu. Kemudian kelompok yang kedua, mereka memungut batu-batu akan tetapi sedikit saja. Kemudian kelompok yang ketiga, mereka banyak memungut batu-batu. Memang mereka mempergunakan akalnya. Tidak mungkin Nabi Khidir alaihissalam menyuruh kita memungut batu-batu kalau tidak ada gunanya, kalau tidak ada manfaat. Walhasil keluarlah umat Nabi Khidir alaihissalam dari gua tersebut. Apa yang terjadi pada waktu mereka keluar? Masya Allah. Mereka kaget. Kenapa? Ternyata yang mereka pungut itu bukanlah batu-batu biasa. Akan tetapi batu intang permata berlian yang mereka pungut. Di dalam gua tadi gelap, mereka tidak lihat. Ternyata yang mereka pungut itu bukanlah batu-batu biasa. Akan tetapi batu intang permata berlian yang mereka pungut. Oleh sebab itu semua umat Nabi Khidir alaihissalam menyesal, semuanya menyesal. Yang banyak memungut menyesal, kenapa saya tidak tambah? Yang sedang-sedang menyesal, apalagi yang tidak memungut sama sekali, alangkah menyesalnya. Kenapa saya tidak pungut biar 1, 2, 3? Ternyata yang kita pungut ini bukanlah batu-batu biasa. Hadirin yang saya hormati, kata Nabi Khidir alaihissalam, inilah contohnya kehidupan di dunia ini. Inilah contohnya kehidupan di dunia ini. Terkadang di antara kita disuruh untuk sholat, terkadang di antara kita berpikir, buat apa kita sholat? Buang-buang waktu saja, lebih baik waktu sholat itu kita gunakan untuk cari uang. Ada saja orang yang berpikir seperti ini. Tapi nanti di akhirat, setelah diperlihatkan pahalanya orang yang selalu sholat, baru menyesal. Ternyata luar biasa pahalanya. Disuruh untuk berpuasa, tidak mau bikin lapar saja. Tapi nanti di akhirat, setelah diperlihatkan pahalanya orang yang selalu berpuasa, baru menyesal. Ternyata luar biasa pahalanya. Disuruh untuk keluarkan zakat, menyumbang, bersedekah, berinfak, tidak mau menghabiskan saja uang.
Tapi nanti di akhirat setelah diperlihatkan pahalanya orang yang selalu mengeluarkan zakat, orang yang selalu menyumbang, orang yang selalu bersedekah, orang yang selalu berinfak, baru menyesal. Ternyata luar biasa pahalanya. Apalagi menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita misalnya menyumbang di masjid kita ini 10.000 rupiah, 50.000 rupiah, 100.000 rupiah. Kemudian kita sudah meninggal, sudah terbaring di kubur. Akan tetapi masjid kita ini masih dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula pahala terus mengalir di kubur. Amal jariah, Masya Allah. Ya, apalagi tadi MC kita mengatakan bahwa masjid kita ini membutuhkan biaya. Ada parkiran mau dibiayai dan seterusnya. Mari kita membantu pengurus masjid kita ini. Di dalam Al-Quran dikatakan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq. Ya Allah, seandainya Engkau akan menunda kematianku biar sebentar saja, fa asaddaq, saya akan bersedekah. Kenapa orang mau meninggal itu? Kenapa dia mau bersedekah? Kenapa tidak mau sholat? Kenapa tidak mau berpuasa? Karena sholat itu, Pak, setelah kita meninggal tidak ada lagi pahala puasa sholat yang kita tunggu. Kenapa? Karena kita tidak sholat lagi. Puasa setelah kita meninggal tidak ada lagi pahala puasa yang kita tunggu. Kenapa? Karena kita tidak berpuasa lagi. Akan tetapi pahala sumbangan menyumbang di jalan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah meninggal, sudah terbaring di kubur. Akan tetapi masjid yang kita sumbang masih dipakai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu pula pahala terus mengalir di kubur. Amal jariah, Masya Allah. Hadirin yang saya hormati, makanya kita harus programkan diri kita. Kita programkan diri kita bahwa saya harus berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tadi masih kami programkan kepada jemaah, ada namanya program 4S. Apa itu 4S? Sedekah subuh 1.000 sehari. Ya, sedekah subuh 1.000 sehari. Kenapa? Karena kalau tidak ada program seperti ini, Pak, terkadang dalam sehari, sepekan, sebulan, bahkan setahun kita tidak pernah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saja. Kalau kita tidak programkan diri kita seperti itu, terkadang dalam sehari, sepekan, sebulan, bahkan setahun kita tidak pernah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kehidupan kita ini harus punya program. Kalau tidak bisa setiap hari, sepekan saja, setiap hari Jumat ya, kita isi celengan, berapa saja kemampuan. Yang penting kalau kita sudah berniat seperti itu, insya Allah ada-ada saja rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melapangkan rezeki kita, tidak usah kita khawatir. Hadirin jamaah Jumat yang saya hormati, jadi nanti di akhirat Pak, tidak ada orang tidak menyesal. Nanti di akhirat tidak ada orang tidak menyesal. Orang banyak amalnya menyesal. Kenapa saya tidak tahu amalku? Orang sedang-sedang amalnya menyesal. Apalagi orang yang tidak punya amal. Alangkah menyesalnya. Ya Allah, kembalikan saya di dunia. Saya ingin beribadah kepadamu ya Allah. Saya ingin mengabdi kepadamu ya Allah. Kata Allah, tidak ada lagi jalan. Tidak ada lagi jalan. Kamu sudah diberikan kesempatan untuk hidup. Kenapa kamu tidak pergunakan hidupmu itu untuk beribadah kepada Aku? Jemaah Jumat yang saya hormati, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, kata Nabi Haider alaihissalam, dunia ini seperti orang masuk goa kemudian keluar. Seperti orang masuk goa kemudian keluar. Sebentar saja, Pak. Tinggal kita menunggu giliran. Kapan giliran kita? Orang tua kita sudah tiada lagi, kapan giliran kita? Tetangga kita sudah tiada lagi, kapan giliran kita? Tinggal kita mempersiapkan diri, memperbanyak amal, memperbanyak bekal
untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua bahwa umurnya umatku, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baina sittin wa sab'in, antara 60 dengan 70 tahun. Kalau ada yang lewati itu tidak seberapa. Rasulullah sudah mengingatkan umurnya umatku antara 60 dengan 70 tahun. Kalau ada yang lewati itu tidak seberapa. Kalau kita mau mengikuti umur Rasulullah, umurnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu 63 tahun. 63 tahun. Mungkin di antara kita setelah sholat kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma tawil umurani, Allahumma tawil umurani, ya Allah panjangkanlah umurku, panjangkanlah umurku. Berapa tahun kita minta? Berapa tahun kita minta? Kalau kita mau diberikan umur 90 atau 100 tahun, mungkin di antara kita berpikir. Saya berpikir kalau mau diberikan umur 90 atau 100 tahun, berpikir kenapa? Siapa tahu diberikan umur 90 atau 100 tahun, ya, biar tidak bisa dimakan, dimakan juga. Penglihatan tidak beres, pendengaran tidak beres. Oleh sebab itu kita selalu memohon kepada Allah, mudah-mudahan di penghujung kehidupan kita diakhiri dengan husnul khotimah, diakhiri dengan kebaikan. Nacampuri DC. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Bismillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin afdalil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya Allah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.
Allahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.